Perkenalkan, saya Lili Sianipar, mahasiswa Pasca Sarjana STT IKSM, ingin memaparkan tentang hermeneutika dalam Alkitab dalam ajaran Lutheran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Diki W. Kansil MTH di dalam mata kuliah Sastra Alkitab dan Hermeneutika. Hermeneutika Alkitab dalam ajaran Lutheran. Hermeneutika Alkitab adalah suatu ilmu dan seni dalam menafsirkan isi Alkitab yang tetap berfokus pada pemahaman makna teks dan konteks serta penerapannya pada situasi kehidupan nyata. Hermeneutika Alkitab selalu menggunakan prinsip dan metode khusus untuk memastikan interpretasi yang akurat, untuk menghindari salah tafsir dan memastikan pemahaman yang benar tentang firman Tuhan. Studi ini adalah tentang prinsip dan metode yang digunakan untuk menafsirkan Alkitab. Tujuannya jelas, untuk membantu pembaca Alkitab dalam memahami makna yang dimaksudkan dari penulis dan latar belakang dalam menulis dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hermeneutika sangat penting untuk studi teologi dan bagi siapa saja yang ingin memahami dan menerapkan ajaran Alkitab dalam kehidupan mereka. Beberapa prinsip dalam hermeneutika Alkitab adalah melibatkan pemahaman konteks historis budaya dan sastra dari teks, serta menggunakan petunjuk tata bahasa dan kontekstual dalam menentukan maknanya. Metodenya memahami maksud dari penulis dan mempertimbangkan pembaca dan tujuan teks. Dalam proses membaca Alkitab, langkah pertama adalah menerjemahkannya ke dalam bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. Ini adalah langkah yang tidak kita lakukan sendiri, bahkan sering kita lupa, karena biasanya kita hanya membaca Alkitab dalam bahasa ibu kita. Pembaca mungkin bertanya pada diri mereka sendiri, apa artinya ini? Apakah teks ini harus dipahami secara harfiah atau hanya kiasan saja? Apa latar belakang historis teks dan bagaimana teks ini diterjemahkan ke dalam konteks kita saat ini? Mereka mungkin bertanya seperti, apakah hukum atau Injil bagi kita? Apakah teks ini memberitahu kita sesuatu tentang situasi yang kita hadapi? Dapatkah kita memperoleh pesan apapun dari teks ini untuk membuat keputusan, misalnya dalam kehidupan sehari-hari? Kita juga perlu merenungkan tantangan yang ditimbulkan oleh penafsiran Alkitab yang dapat kita gunakan untuk melihat sifat dari manusia dan apa artinya bagi seorang manusia. Alkitab dapat kita juga gunakan untuk melihat sifat manusia. Alkitab juga memberikan informasi tetapi juga mengubah karakter seseorang seperti yang dikatakan penulis Ibrani, karena firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi kehidupan dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ibrani 4 ayat 12. Karena firman Allah selalu hidup, penting bagi kita untuk menghormati dan menafsirkannya dengan tepat. Kita harus membaca kitab suci dengan hati yang murni dan terlatih serta siap menerima apa yang Alkitab katakan. Hal ini harus terus dikembangkan dan memahaminya. Dengan demikian kita memahami apakah Alkitab mendukung dan menentang hidup kita. Sehingga Alkitab dapat menjadi pegangan hidup dan dalam berpikir setiap hari. Sangat penting bagi kita setiap orang untuk mempelajari Alkitab dengan benar agar dapat memahami kebenaran yang dapat diungkapkannya. Sebab kita akan melihat akan pengetahuan dan pemahaman akan kebenaran tersebut, beserta ketaatan kepada kebenaran tersebut sangat penting bagi keselamatan jiwa seseorang. Yohanes 8 ayat 32. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan metode belajar yang benar dan tetap mengacu kitab suci. Diharapkan para pembaca Alkitab akan dapat mengembangkan atau memperkuat metode dan kebiasaan belajar Alkitab yang tepat dalam penyelidikan kita terhadap firman Tuhan. Ini merupakan ringkasan dari sejumlah sumber kompilasi konsep-konsep yang terbaik
dan terpenting dalam setiap sumber seperti bukunya How to Understand the Bible karya W. Robert Palmer, hermeneutik karya di Renungan. Berkat yang dapat pemahaman dari pembacaan Alkitab dengan benar. 1. Pewahyuan akan hikmat Allah. 2. Timbul kesadaran akan keselamatan jiwa. 3. Kita mendapatkan petunjuk dalam segala macam kebenaran. 4. Akan menambah penguatan jiwa kita. 5. Kita akan mendapatkan pengetahuan tentang hal-hal yang sangat bermanfaat. Kita juga akan mendapatkan pengetahuan Alkitab tentang berbagai hal-hal yang akan bertahan dalam kehidupan kita. Kita sebelumnya juga harus menyadari bahwa Alkitab itu lengkap dan komplit dan sudah final. Perhatikan tema agung hubungan Allah manusia dan kita akan melihat bahwa hubungan itu sudah final. Ada kelengkapan dalam setiap rencana ilahi. Akhir dari kisah panjang manusia, tujuan akhir untuk setiap tujuan Allah. Kesempurnaan dalam kehidupan dan pengorbanan anak Allah. Suatu pola yang sangat sempurna untuk iman dan kehidupan orang Kristen. Dan kemuliaan terakhir bagi keselamatan bagi manusia. W. Robert Palmer, How to Understand the Bible. Alkitab juga dapat kita pahami, yaitu Alkitab memiliki kemampuan untuk dapat dipahami. Alkitab adalah wahyu, suatu manifestasi akan kebenaran Allah, adanya penyingkapan apa yang tersembunyi sehingga dapat terlihat dengan jelas. Alkitab dapat dipahami oleh manusia, Efesus 3 ayat 1-5. Karena Allah memerintahkan manusia untuk memahaminya, Efesus 5 ayat 17. Maka Alkitab dapat dipahami karena Allah tidak pernah memberikan kepada manusia sesuatu yang tidak dapat diselesaikan. 1 Korintus 10 ayat 13. Alkitab memang berwibawa karena merupakan firman Allah yang memiliki otoritas. Matius 28 ayat 18 dan berasal dari surga. Matius 21 ayat 23 ayat 27. Dalam mendefinisikan hermeneutika, banyak orang merasa khawatir dan takut dalam mempelajari hermeneutika hanya karena mereka tidak memahami istilah-istilah tersebut. Karena sering terjadi yang muncul tidak ditemukan dalam kitab suci atau tidak umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak melihat alasan untuk meluangkan waktu dan tenaga untuk mempertimbangkan istilah hermeneutika memiliki etimologi yang menarik. Istilah tersebut berdasar pada mitologi Yunani. Istilah tersebut berasal dari kata Herme, utusan para dewa Yunani dan penafsir Jupiter. Definisi hermeneutika adalah suatu aturan yang menafsirkan firman Tuhan. Ini ada prinsip-prinsip yang mana pesan dari teks Alkitab yang diilhami tidak hanya dapat diperoleh. Suatu aturan untuk menafsirkan kitab suci. Teks kitab suci harus dibandingkan dengan teks kitab suci lainnya. Rasul Paulus menguraikan hal ini dalam 1 Korintus 2 ayat 13. Ini khususnya membantu untuk kejelasan yang lebih besar tentang ajaran Alkitab dalam bagian lain. Ajaran yang lengkap tentang doktrin Alkitab apapun akan menambah bagi dalam studi ini. Seluruh kitab suci harus dipertimbangkan dalam menafsirkan firman Tuhan. Ini adalah suatu fondasi dari kitab suci yang menjadi dasar dari hermeneutika. Ini akan melindungi interpretasi yang salah dari kitab suci. Prinsip iman perjanjian lama yang ditemukan dalam Nabi Habakuk dalam 2 ayat 4 dikembangkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya di Roma. Orang benar akan hidup oleh iman dalam Roma 1 ayat 17. Setiap pokok bahasa Alkitab harus dipertimbangkan dalam kitab suci. Ajaran Lutheran. Reformasi yang dimulai secara simbolis dengan publikasi 95 tesis Luther pada bulan Oktober tahun 1517 yang menjadi menarik perhatian pada saat itu bahwa Alkitab sumber kehidupan bagi semua orang dan ajaran gereja. Pemahaman Lutheran yang khas tentang gereja dan kehidupan Kristen tidak dapat dihargai saat itu dalam Rom Katolik tanpa mempertimbangkan posisi sentral Alkitab dan prinsip-prinsip penafsiran teks Alkitab. Setelah itu, selama reformasi terjadi, Alkitab dibuat untuk dapat mudah didapat oleh masyarakat itu. Alkitab diterjemahkan dalam bahasa-bahasa lokal dan edisi cetak didistribusikan dengan harga yang terjangkau sehingga semua orang dapat membacanya. Tujuan adalah memungkinkan bahwa setiap orang dapat membaca dan menjadi komitmen reformasi terhadap sistem pendidikan akan memperlengkapi kaum muda untuk membaca dan menafsirkan teks-teks Alkitab dengan baik. Ajaran Lutheran menekankan doktrin inti Kristen seperti pembenaran melalui iman, otoritas Alkitab, sarana kasih karunia, sakramen, dan persekutuan. Ajaran-ajaran ini bertujuan untuk melayani gereja dan dunia dengan memperkuat beriman,
Tradisi Lutheran berakar pada prinsip-prinsip teologis utama ini untuk memberikan dorongan dan bimbingan para penganutnya. Lutheran memandang kasih karunia sebagai cara Tuhan menyampaikan kasih karunia-Nya kepada orang percaya, terutama melalui firman, Injil, dan kitab suci. Dan sakramen baptisan dan komuni kudus semuanya dapat dianggap kasih karunia Tuhan, diterima dan dipelihara dalam iman. Membaca dan memahami Alkitab pada masa kini semakin mengembangkan akan pemahaman Lutheran dalam dunia yang penuh dengan ancaman dan krisis global, permusuhan dan kerjasama intimidasi. Alkitab akan menjadi pilar kekuatan dalam menghadapi kehidupan yang semakin tidak menentu. Teks-teks Alkitab membahas semua tahap kehidupan manusia dengan menawarkan paradigma konkret tetapi tetap abadi. Seperti contohnya akan kesedihan manusia dengan menawarkan paradigma konkret, pertobatan dan harapan. Semua tulisan Alkitab berfokus pada pencarian manusia yang krusial. Apakah manusia dalam hubungannya dengan orang lain dan dalam ketergantungannya pada Tuhan. Mazmur 8. Beberapa hal yang menjadi kekhasan ajaran Lutheran. 1. Firman. Pesan Injil dan kitab suci adalah saluran utama untuk mendengar janji-janji keselamatan Tuhan. Kedua, sakramen. Baptisan dan komuni kudus ditetapkan oleh Kristus dan berfungsi sebagai tanda dan materai nyata dari janji-janji Tuhan dan memperkuat iman. Dan ketiga, ajaran efektivitas. Ajaran Lutheran menekankan bahwa sarana-sarana efektif melalui janji Tuhan. Ajaran Lutheran menekankan bahwa sarana ini akan tetap dan tidak bergantung pada penerimaannya saja. Umat Lutheran percaya bahwa penting untuk pertumbuhan rohani, pengampunan dan keteguhan iman dalam sepanjang hidupnya. Di sini Luther mengkritik salah satu kebiasaan gereja Katolik saat itu dengan mengatakan bahwa Alkitab adalah agar dipakai dalam kehidupan sehari yang lebih tepat dalam kehidupan Kristen. Kemudian hal ini didefinisikan dan langsung dipraktekkan dalam ajaran ini. Dalam gereja pada kitab suci yang dikenal dalam bahasa Latin adalah sola scriptura, hanya kitab suci. Sola scriptura ini bukan mengkritisi akan tradisi gereja itu sendiri, melainkan terhadap penolakan terhadap kitab suci atas peran yang independen dan kristis dalam kehidupan dan proses pengambilan keputusan gereja. Dengan demikian, sola scriptura mengarah pada tugas yang sulit untuk menetapkan semangat kritik diri gerejawi dalam kitab suci. Ini termasuk kewajiban berkelanjutan bagi gereja-gereja Lutheran untuk tetap secara kritis meninjau bagaimana mereka menggunakan dan menafsirkan Alkitab. Apakah mereka hanya mengikuti kitab suci saja dengan prinsip-prinsip internalnya untuk membaca dan memahami kitab suci pada konsep dan prinsip eksternal? Lutheranisme memiliki banyak hal dalam pengajaran tentang kekristenan, termasuk mereka yang sama sekali tidak memiliki tradisi yang koheren, tetapi para Lutheran harus memahami mereka sendiri dengan baik dan memberikan persembahan dengan cara yang lebih menarik dan fokus pada keselamatan Yesus Kristus. Pencetus ajaran Lutheran adalah seorang Martin Luther, seorang penganut Lutheran. Harus membaca biografi Lutheran dipilih Tuhan sebagai instrumen untuk reformasi dari gereja dan mengubah arus sejarah dunia ke ajaran baru. Martin Luther lahir pada tanggal 10 November 1483 di Eisleben, Saksoni. Orang tuanya adalah Hans dan Margaret Luther. Ia tinggal di Mansfeld pada saat Martin Luther lahir, dan selama tahun-tahun masa kecilnya orang tuanya miskin dan kemudian keadaan mereka membaik dan ayah menjadi anggota dewan. Mereka sangat keras dalam mendisiplinkan Luther dan mereka diajari untuk membaca dan bekerja. Ketika berusia 14 tahun ia dikirim ke sekolah ke Magdeburg dan tahun berikutnya ke Eisenach. Ia memiliki banyak bakat sehingga seorang istri dari Konrad Kota memberikannya rumah. Pada tahun 1591 Luther menjadi pastor. Saat itulah ia dianggap menjadi salah satu vikaris Ordo Agustinian. Dan sebagai vikaris ia mengunjungi dan mengawasi 11 biara yang berada di bawah tanggung jawabnya. Reformasi oleh Luther dimulai pada tanggal 31 Oktober 1517 pada saat itu adalah Paus Leo ke-10 membutuhkan uang untuk menyelesaikan gereja besar Santo Petrus di Roma. Untuk tujuan itu ia mengatur penjualan indulgensi dalam skala besar. Uskup Agung
Albert dari Mayence yang juga membutuhkan uang dan akan mendapatkan bagian dari hasilnya. Di antara pastor distrik yang ditunjuk oleh Uskup Agung adalah John Tessel, seorang biarawan Dominikan. Ia ahli dalam mengelola sebuah bisnis. Ia mendirikan usaha dalam penjualan indulgensi di dekat perbatasan Saksoni setelah elektor mengeluarkan perintah yang melarangnya memasuki wilayahnya. Tessel menghasilkan banyak uang, dan ketika peti-peti besar berisi koin dibawa ke Roma, orang-orang Romawi itu tertawa berkata, "Here come the sins of German." Luther berkhotbah menentang kejahatan ini. Ia memprotes kepada para uskup, tetapi sia-sia demi mengadakan diskusi publik tentang masalah ini. Pada tanggal 31 Oktober 1517, ia melakukan kritiknya dengan menempelkan semua kritiknya di depan pintu gereja. Kaisar menuntut Luther untuk memberikan jawaban langsung atas segala kritik dari Luther. Apakah ia akan menarik kembali pernyataannya yang telah dia lakukan pada pintu gereja? Luther kemudian berkata, "Karena Anda menginginkan jawaban yang jelas, saya akan memberikan jawaban yang tidak bertanduk maupun bertaring. Kecuali saya diyakinkan oleh kitab suci atau oleh argumen yang jelas, saya tidak dapat dan tidak akan menarik kembali pernyataan saya. Karena tidaklah bijaksana untuk melakukan sesuatu bertentangan dengan hati nurani seseorang. Disinilah saya berdiri. Saya tidak dapat melakukan yang lain. Tuhan, tolonglah saya. Amin." Luther dilarang masuk tetapi diizinkan meninggalkan Worms. Namun dalam perjalanan pulang, ia ditangkap oleh teman-temannya untuk menyamar dan dibawa ke dalam kastil Wartburg di Eisenach demi keamanannya. Di sana ia menghabiskan waktu hampir setahun menyibukkan diri dengan mempersiapkan berbagai karya untuk dapat diterbitkan dan memulai penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Hermeneutika dalam Lutheran. Tidak ada pembacaan Alkitab tanpa ada penafsiran. Sekalipun kita sadari, kita tidak akan berani melangkah sejauh dari sebenarnya yang Luther lakukan dalam membentuk kembali kanon-kanon kitab Alkitab. Kita pasti tetap terlibat dalam proses hermeneutika setiap kali membaca. Jadi pertanyaan tentang penafsiran bukanlah ya atau tidak, tetapi penafsiran macam apa merupakan penafsiran Lutheran yang valid saat ini. Pertanyaan ini memunculkan sejumlah kekhawatiran. Beberapa di antara sajikan ini adalah merefleksi lebih lanjut. Teologi Lutheran mengutamakan kitab suci sebagai otoritas tertinggi. Seorang teolog Lutheran berpegang pada Alkitab sebagai norma terakhir. Hal ini berbeda dengan beberapa dominasi Kristen lain yang mungkin memberikan otoritas interpretatif lebih kepada gereja itu sendiri. Ajaran Lutheran selalu fokus pada kitab suci dan peran utamanya dalam doktrin Lutheran. Penafsiran Alkitab tidak hanya dalam ilmu sekuler saja, tapi juga pada pendekatan terhadap kitab suci bagi orang-orang yang hidupnya telah dibentuk, diperbaharui, diubahkan oleh Tuhan. Orang-orang yang hidupnya untuk menaati Kristus, di mana epistemologi dan metodologi hidupnya dikendalikan oleh iman dan penerangan akan Roh Kudus yang telah diajarkan oleh para nabi dan para rasul ke dalam seluruh kebenaran serta memuliakan Kristus melalui kitab suci, menjalankan fungsi yang sama bagi penafsir dan pendengar Alkitab. Luther sendiri adalah pelaris prinsip dari metode eksegetis zaman sebelumnya. Telah lama menjadi preposisi warisan ini. Karya-karya yang terdahulu penuh dengan contoh-contoh eksegesis alegoris yang agak fantastis dan jejak-jejak yang masih ada. Bahkan dalam tulisan-tulisan yang matang, penderitaan rohaninya diperpanjang selama bertahun-tahun oleh prinsip-prinsip interpretasi yang berada dalam cengkraman skolatisme nomistik saat itu. Sementara itu sayap kiri radikal dari reformasi non-Lutheran dan sayap kanan yang lebih moderat dengan spiritualitas, simbolisme, rasionalisme, dan biblikisme telah hadir di gereja pada zaman dahulu. Hermeneutika Alkitab adalah batu ujian bagi semua simbol Lutheran lainnya karena kesesuaian dengan kitab suci dan keselarasannya dengan pengakuan iman di Augsburg. Simbol ini adalah bersifat normatif bagi semua eksegesis Lutheran. Jika buku-buku yang bermanfaat dan asli, seperti penafsiran kitab suci, sesuai dengan pula doktrin yang disebutkan di atas, buku-buku tersebut harus diterima, digunakan sebagai eksposisi dan penjelasan yang bermanfaat. Maksudnya adalah, hanyalah untuk memiliki suatu bentuk doktrin tunggal diterima sebagai universal
pasti dan umum yang dianut oleh semua gereja Injili. Dan darinya Alkitab dan menurut Alkitab. Karena diambil dari firman Tuhan, semua tulisan lainnya harus disetujui dan diterima, dinilai, dan diatur. Seorang teolog Rene Marley saat mengamati situasi Protestan tahun 1963, menurutnya pada 2 tahun terakhir, banyak berbagai pertanyaan hermeneutik Alkitab dalam ajaran Lutheran. Sebagaimana dibuktikan munculnya seorang teolog dalam bukunya Schriften der Theologie und Kirche, karya Gerhard Ebeling, yang volume pertama berjudul sekolah Penafsiran Alkitab Bultmann dalam arah baru. Edisi terbaru ada dialog yang dikhususkan untuk penafsiran hermeneutikan Alkitab. Dan kita dapat melihat akan pandangan Samuel Lee dari Seminari Teolog Gerhard mencatat sifat penting dari hermeneutik adalah bahkan setelah studi yang dangkal tentang pertanyaan-pertanyaan terlibat, seseorang akan segera sadar, menyadari bahwa dalam perdebatan yang relevan ini banyak hal yang dipertaruhkan untuk mendapatkan makna bahasa kitab suci. Kemungkinan dari disiplin teologis dan terutama dalam berkhotbah dan mengajar gereja-gereja seluruh dunia. Leslie tidak melebih-lebihkan. Kemungkinan usaha teologis dalam kelanjutan pewartaan Injil sepenuhnya bergantung pada respon dari gereja itu sendiri terhadap isu-isu hermeneutika saat ini. Karena hermeneutika tidak lagi dilihat sebagai cabang teologis eksegetis yang terisolasi dan agak membosankan, tetapi sebagai titik fokus semua disiplin teologis, sebagai kunci hubungan keseluruhan antara firman dan iman. Gereja yang mengambil langkah yang salah akan mendapati komitmen yang fatal pada ajaran sesat atau pada ketidakrelevanan akan kekristenan dalam Alkitab. Jadi kita harus dengan teliti dalam pendekatan terhadap tugas hermeneutika yang diharapkan dapat membandingkan dengan kitab suci dan dengan reformasi hermeneutika. Reformasi Lutheran saat itu tidak boleh mengabaikan hermeneutika kontemporer. Karena saat itu Lutheran berjuang melawan Rom Katolik dengan sangat gigih dan luar biasa, terutama pada masalah penafsiran dan penerapan Alkitab. Pandangan pertamanya dalam hermeneutika adalah memperoleh gambaran yang jelas tentang pendirian hermeneutika Protestan pada pertengahan abad ke-20. Selanjutnya baru memahami hermeneutika kontemporer. Pendekatan Luther terhadap kitab suci dan pada gilirannya akan mengarah pada pemeriksaan ulang atau mengevaluasi hermeneutika Lutheran. Pada akhirnya, ia akan melihat secara mendalam doktrinal dan epistemologis orientasi hermeneutika dan adanya pertanyaan tentang batasan pengakuan hubungan dengan penggunaan metodologika interpretatif. Luther menyadari bahwa Yesaya dan Yeremia tidak menerbitkan buku-buku mereka sendiri. Menurut pengalaman Luther yang dikutip oleh para ahli kitab, urutan sejarah yang tepat tidak dapat dipertahankan. Kitab Mazmur tidak disusun menurut rencana yang cermat ketika ditulis. Luther melangkah lebih jauh ketika ia bahkan mempertimbangkan kemungkinan bahwa Musa juga tidak dapat mengambil tradisi dari orang-orang lain. Namun tradisi dari bapa leluhur datang kepada Musa untuk ditetapkan secara alkitabiah. Ia kemudian membentuknya seperti penyair Virgilian. Di sini muncul masalah mengenai penulisan buku-buku Alkitab dan juga pertanyaan tentang segala hal di balik kisah-kisah Alkitab. Dari pembahasan Luther kita menerima informasi dalam hubungan ini. Gerakan yang paling berpengaruh dalam teologi Eropa saat itu disebut dengan berbagai sebutan pasca Bultmannianisme dan hermeneutika baru. Kepuasan Bultmann dengan keberadaan Yesus hanya semata-mata ada keengganan untuk menyelidiki pertanyaan historis di luar perspektif gereja mula-mula tentang Yesus Kristus. Telah mendorong sejumlah muridnya untuk terlibat dalam usaha pencarian hermeneutika untuk hubungan yang lebih bermakna. Yesus dalam konteks sejarah dengan Kristus sebagai gereja mula-mula. Ada perbedaan besar di antara penganut pasca Bultmannian, misalnya antara Fak dan Ott, tetapi mereka bersatu dalam upaya mereka untuk menghubungkan iman dan sejarah secara hermeneutika. Meskipun mereka telah menyimpang dari guru mereka dalam beberapa hal, mereka semua mempertanyakan sentralitas lingkaran hermeneutika.
Tidak hanya Luther, tapi juga para reformis juga dinyatakan sebagai pelopor kritik sejarah Alkitab. Dalam bukunya Krauskasat memberikan perhatian khusus dalam hal ini karena analisis kritiknya terhadap kanon. Berdasarkan penelitian ini, Karlstadt adalah pelopor yang pertama kali menganalisa studi kritik sastra Perjanjian Lama dalam teologi Lutheran. Karlstadt pertama-tama memisahkan kitab-kitab yang disebut sebagai apokrif dan kitab-kitab yang dianggapnya adalah kanonik. Ia juga menekankan perhatian yang cukup besar pada Pentatek. Ia tidak meragukan bahwa Musa telah menerima hukum dari Tuhan dan menyampaikannya kepada orang-orang, tetapi tetap menjalankan Pentatek. Ia bertanya, dari siapakah narasi dari Alkitab Musa kelima? Dan hakikatnya dalam narasi itu, ia mengungkapkan kata-kata berikut. Narasi dari para penulis yang dicapai dalam kerja keras, kami menilai akan lebih tepat dihasilkan oleh para editor buku. Dengan dipenuhi oleh kekhawatiran ini, saya mulai meragukan penulisan dari kitab-kitab Kaisarius terakhir. Tetapi tetap memikirkan tentang sejarawan kitab-kitab Musa, tidak yakin siapa yang mungkin menulis hukum jilid kelima di kitab Musa. Siapa yang mungkin menjadi penulisnya? Selain itu, sejauh menyangkut kejadian-kejadian ini, saya sama sekali tidak meragukan bahwa kejadian-kejadian itu dilakukan oleh orang-orang yang kepadanya dan dikaitkan kepada Musa dan orang lain. Tetapi bila dianalisa dari penulisan sejarah itu, saya meyakini bahwa itu adalah bukan Musa. Demikian pula yang ditulis oleh Ernst Käsemann dalam Perjanjian Baru. Kita diharapkan untuk menguji roh-roh yang bahkan dalam kitab suci itu sendiri kita tidak bisa menerima dogma atau sistem doktrin begitu saja. Dalam kitab suci yang sama tak dapat dipisahkan karena itu merupakan kebebasan yang bertanggung jawab. Hanya kepada sikap seperti itulah firman Tuhan dapat dinyatakan dalam kitab suci, dan firman Tuhan sebagai dijelaskan oleh para pengkritik Alkitab tidak memiliki eksistensi di ranah objektif, yaitu di luar tindakan dalam setiap keputusan kita. Lutheranisme reformasi terhadap kitab suci, perhatian khusus kita dalam menemukan apakah pengakuan Lutheranisme mendorong, menegaskan atau menolak hermeneutika dialektika eksistensial dari pemikiran Protestan masa kini. Tidak mengecualikan Lutheran, karena perdebatan hermeneutika teologi seringkali terjadi antara Luther dan para ortodoksi Lutheran klasik. Penekanan ini kan ditempatkan oleh Luther sendiri. Ini bukan berarti kita setuju dengan kritik stereotip dari para teolog ortodok yang banyak difitnah. Kritik terhadap mereka hanyalah langkah pertama menuju kritik terhadap Luther dan terhadap pengakuan iman. Lebih jauh dalam masalah Luther, hermeneutik kontemporer tidak bergantung pada penggunaan eksegesis kristologis atau prinsip pembenaran atau perbedaan dasar hukum Injil, bahwa Luther menggunakan pendekatan interpretatif terhadap kitab suci dan terkadang bahkan menggunakan secara berlebihan. Tidak seorang pun mengenal tulisan-tulisan eksegetis para reformis yang akan menyangkalnya. Namun ini menjadikan Luther pada hermeneutika dialektis dan eksperiensial. Itu akan terjadi karena jika Luther melihat prinsip-prinsip itu sebagai sesuatu yang sah, muncul dari pengalaman eksistensialnya. Apakah dia percaya atau apakah dia percaya bahwa prinsip-prinsip itu muncul semata-mata dari teks kitab suci yang objektif dan jelas. Kita akan mengamati bagaimana menggunakan kitab suci dalam 3 kontroversi teologis utama dalam karirnya. 1. Pertempuran dalam eklesiosentrisme Katolik Roma. 2. Humanisme Erasmus. Dan 3. Sakramentarisme Zwinglian. Kita melihat banyak hal yang termasuk dalam kitab ulangan yang tidak diterbitkan oleh Musa. Hal-hal yang lainnya seperti yang dapat dilihat dari bab terakhir dari kitab ulangan. Disebut narasinya merupakan kata-kata penulis dari kitab ulangan. Dari sini dapat ditunjukkan bahwa dalil Musa bukanlah penulis kelima kitab dapat dipertahankan, karena kitab Musa ketika Musa dikuburkan kita melihat gaya bicara yang sama. Tentu saja akan aneh untuk berasumsi bahwa Musa yang sama, Musa yang sudah meninggal mengucapkan kata-kata ini. Musa mati atas perintah Tuhan dan dia menguburkannya di tanah Moab dan tidak seorang pun tahu di mana kuburnya. Dengan hal-hal ini dan lainnya tidak dapat diikuti oleh siapapun kecuali orang gila atau tidak waras akan menganggap bahwa Musa sebagai penulisnya. Prinsip-prinsip Protestan tentang penafsiran Alkitab menjadi dasar suruhan sola scriptura, termasuk otoritas kitab suci. Kedua, semua hanya didasarkan pada kitab suci saja. Ketiga, kejelasan akan kitab suci. Keempat, persyaratan iman dan pencerahan rohani. Kelima, penegasan akan metode penafsiran literal atau gramatikal historis.
Keenam, penolakan alegori sebagai metode penafsiran yang sah. Dan yang ketujuh terakhir adalah prinsip kristosentris yang menganggap Kristus sebagai pusat dalam seluruh kitab suci. Kesimpulannya, prinsip reformasi kitab suci secara intrinsik terkait dengan metodologi hermeneutika yang digunakan para reformator sendiri. Evaluasi kritis berfungsi untuk mengungkap ketidakkonsistenan metode hermeneutika Luther yang terkadang enggan diakui oleh banyak penafsir Protestan dan Reform. Secara khusus, hermeneutika Luther yang berpusat pada Kristus berisiko merubah semua prinsip-prinsip penting yang sudah dilakukan secara rutin sebelumnya. Oleh karena itu, kesimpulan dari makalah ini adalah bahwa penafsir Protestan saat ini yang berusaha mengikuti jejak para reformis sebaiknya mengikuti 6 poin yang telah disebutkan tadi di atas sambil menghindari hermeneutika yang berpusat pada Kristus yang dipaksakan, yang mengancam dan merusak dari kejelasan akan kitab suci. Kepatuhan pada metode penafsiran literal atau gramatikal historis akhirnya penolakan alegori sebagai metode penafsiran yang valid. Peringatan akan informasi kekristenan akan mengingatkan umat Lutheran tentang karunia Alkitab yang dahsyat sebagai kitab gereja. Luther selalu yakin bahwa Alkitab menyediakan bimbingan yang berpengetahuan dan eksistensial, intelektual dan spiritual, provokatif dan damai sejahtera dalam kehidupan umat manusia. Kehidupan umat manusia saat ini baik dalam tiap-tiap rumah tangganya dan di seluruh dunia. Saat ini umat Lutheran akan mendapatkan kesaksian tentang kuasa dan besarnya pesan dari karya Injil seperti yang ditunjukkan dalam teks-teks Alkitab. Dalam zaman sekarang, para umat Lutheran lebih dari sebelumnya untuk berkomitmen untuk menjalani kehidupan mereka dengan penuh sukacita bersama orang lain yang berbagi kebahagiaan, yang memberi hidup untuk membaca dan memahami Alkitab. Terima kasih.